Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Nah, semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Nah, baiklah, pada pagi ini ibu akan memberikan pembelajaran tentang lanjutan dari solvolta. Yang mana pada pembelajaran lanjutan solvolta ini yang mana solvolta yang telah kita bahas minggu lalu, yaitu solvolta adalah energi kimia yang dapat diubah menjadi energi listrik atau reaksi redoks yang dapat menghasilkan arus listrik. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengetahui bagaimana cara arus listrik dihasilkan dari reaksi redoks dan aplikasi dari solvolta. Nah, pada pembelajaran lanjutan ini, kita akan mempelajari tentang yang pertama yaitu potensial elektroda, yang kedua adalah potensial sel, yang ketiga adalah berlangsungnya reaksi redoks, dan keempat adalah aplikasi solvolta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bahas tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu menghitung potensial sel berdasarkan data potensial reduksi standar dan membandingkan hasil pengukuran dengan hasil perhitungan. Yang kedua, menjelaskan bagaimana energi listrik dihasilkan dari reaksi redoks dalam solvolta. Yang ketiga, menjelaskan prinsip-prinsip solvolta yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau aplikasi dari solvolta. Nah, yang pertama adalah potensial reduksi standar atau E0. Potensial reduksi standar atau E0 adalah setengah sel adalah potensial sel yang terdiri atas setengah sel galvanik dengan konsentrasi 1 molar pada temperatur 25 derajat Celcius dihubungkan dengan setengah sel hidrogen. Arus listrik yang terjadi pada solvolta disebabkan karena elektron-elektron mengalir dari elektron negatif ke elektron positif. Hal ini disebabkan adanya perbedaan potensial antara kedua elektroda. Perbedaan potensial ini disebut dengan EMP, yaitu electromotive force. Nah, di dalam potensial reduksi ini, dia diaplikasikan dalam satu percobaan. Anak ibu bisa baca tentang potensial reduksi standar ini di buku ataupun di internet, bagaimana cara di dalam praktikumnya atau percobaannya. Nah, dari hasil percobaan tersebut dapat dinyatakan bahwa kesimpulannya, yang pertama, elektroda yang lebih mudah mengadakan reaksi reduksi dibanding elektroda lain diberi harga potensial reduksi positif. Yang kedua, elektroda yang lebih sukar pengadaan reaksi reduksi dibanding elektron lain diberi harga potensial reduksi negatif. Jadi, elektroda yang lebih mudah mengadakan reaksi reduksi, maka harga potensial reduksinya adalah positif. Sedangkan elektroda yang sulit mengadakan reaksi reduksi, maka harga potensialnya adalah negatif. Nah, untuk potensial reduksi, kita untuk E0 atau potensial reduksi standar, maka E0 oksidasi sama dengan min E0 reduksi, di mana potensial reduksi atau E0 reduksi yaitu menyatakan besarnya kemampuan untuk menerima elektron, sedangkan potensial reduksi atau E0 oksidasi menyatakan besarnya kemampuan untuk melepaskan elektron. Kalau oksidasi berarti melepaskan elektron, dan reduksi dia menerima elektron. Jadi E0 oksidasi sama dengan min E0 reduksi. Nah, ini adalah tabel potensial reduksi setengah reaksi, yang mana seperti contohnya tentang
yang paling atas adalah Li. Li plus ditambah elektron menghasilkan Li. Maka E0-nya adalah min 3,045 volt. Dimana tadi diketahui bahwa jika dia suka maka dia negatif. Mengadakan reaksi reduksinya maka dia negatif. Nah, dan contohnya yang paling bawah yaitu F2 ditambah 2 elektron menghasilkan 2 F-, maka hasilnya E0 selnya adalah positif 2,87. Jadi apabila dia elektron yang mudah mengadakan reaksi reduksi, maka harga potensial reduksinya positif, bernilai positif. Itu adalah contoh yang tadi. Nah, selanjutnya silakan diperhatikan contoh berikutnya. Baiklah, berdasarkan potensial elektroda yang tadi didapatkan bahwa E0 sel oksidasi sama dengan min E0 reduksi, di mana E0 oksidasi yaitu kemampuan untuk menerima elektron, sedangkan potensial atau E0 sel oksidasi yaitu kemampuan untuk melepas elektron. Nah, sedangkan berdasarkan tabel tadi hanya diketahui bahwa potensial reduksi. Nah, bagaimana cara kita menentukan E0 sel oksidasinya? Nah, Ibu akan memberikan contohnya, di mana di dalam tabel itu diketahui bahwa E0 sel reduksi Zn sama dengan 0,76 volt. Nah, untuk menentukan E0 oksidasinya yaitu kita buat reaksinya terlebih dahulu. Zn2+ ditambah 2 elektron, dia akan menghasilkan Zn, maka E0 sel reduksi sama dengan min 0,76 volt. Nah, ini adalah E0 sel reduksi sebagaimana yang telah diketahui di dalam tabel. Nah, untuk mencari E0 sel oksidasi yaitu Zn menghasilkan Zn2+ ditambah 2 elektron, maka E0 sel oksidasi sama dengan positif 0,76 volt. Nah, contoh yang kedua yaitu E0 sel reduksi Cu sama dengan positif 0,34 volt. Maka Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu, maka E0 sel reduksi sama dengan positif 0,34 volt. Sedangkan Cu menghasilkan Cu2+ ditambah 2 elektron, maka E0 sel oksidasi sama dengan min 0,34 volt. Nah, berdasarkan contoh ini, itulah maksud dari rumusnya. Diketahui bahwa E0 sel oksidasi sama dengan min E0 sel reduksi. Kita masuk kepada potensial sel atau E0 sel. E0 sel adalah penjumlahan dari potensial anoda
atau oksidasi dengan potensial katoda atau reduksi, di mana rumusnya yaitu E0 sel sama dengan E0 oksidasi ditambah E0 reduksi, atau E0 anoda ditambah dengan E0 katoda. Nah, di dalam potensial sel ini dikatakan bahwa apabila diketahui dua buah potensial reduksi elektrode, maka elektrode yang mempunyai potensial reduksi lebih kecil atau negatif dari potensial lainnya akan cenderung mengalami reaksi reduksi, dan yang lainnya akan cenderung mengalami reaksi oksidasi, dan yang lainnya mengalami reaksi reduksi. Jadi, apabila E0 selnya bernilai negatif, berarti dia cenderung atau lebih mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan nilai potensial reduksinya yang lebih besar, maka dia cenderung mengalami reaksi reduksi. Nah, baiklah, sekarang kita masuk kepada potensial sel atau E0 sel. Nah, di mana potensial sel ini adalah untuk menjumlahkan potensial oksidasi dengan potensial reduksi. Nah, dengan rumusnya E0 sel sama dengan E0 sel oksidasi ditambah E0 sel reduksi. Nah, sebagai contohnya yaitu diketahui dua elektroda yaitu SN2+ ditambah 2 elektron, dia menghasilkan SN. Nah, dengan E0-nya yaitu min 0,14 volt. Yang kedua, Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. N0 sama dengan positif 0,34 volt. Nah, ditanya yaitu E0 sel dari kedua elektroda ini. Nah, untuk mencari jawaban dari E0 sel ini ada 3 cara. Cara yang pertama, ini kita membuat semacam reaksi redoks, persamaan reaksi redoks. Nah, berdasarkan dua elektroda ini, mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Nah, di mana pada materi tadi telah diketahui bahwa elektroda yang mempunyai potensial reduksi yang lebih kecil atau lebih negatif, maka dialah yang mengalami reaksi oksidasi, dan yang lainnya akan mengalami reaksi reduksi. Jadi, dari dua elektroda ini, mana potensial reduksinya lebih kecil, yaitu Sn. Maka Sn lah yang mengalami reaksi oksidasi. Nah, maka Sn mempunyai E0 sel lebih kecil akan mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan Cu mengalami reaksi reduksi.
Nah, kita buat reaksinya, yaitu reaksi oksidasi sama dengan SN menghasilkan SN2+ ditambah 2 elektron ditambah 2 elektron, maka N0 selnya sama dengan berubah menjadi positif 0,14 volt. Sedangkan untuk reaksi reduksi sama dengan Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Maka N0 sel sama dengan positif 0,34 volt. Kita reaksikan. 2 elektron habis. Maka di sini adalah reaksi redoks. SN hasilnya ditambah Cu2+. Maka N0 sel sama dengan positif 0,48 volt. Maka kita tambahkan N0 selnya. Ini adalah cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua, yaitu dengan menambah N0 sel sama dengan N0 sel reduksi Cu ditambah dengan dikurangi N0 sel reduksi Sn. Nah, berdasarkan 2 elektron tadi yang diketahui tadi, maka Cu sama dengan positif 0,34 volt dikurang min 0,14 volt. Maka didapatkan hasilnya 0,34 ditambah 0,14 volt sama dengan 0,48 volt. Berarti cara kedua ini dengan cara menambahkan N0 sel reduksi dikurang N0 sel reduksi. Nah, untuk cara yang ketiga, yaitu berdasarkan rumus tadi, yaitu N0 sel sama dengan N0 sel oksidasi ditambah N0 sel reduksi. Nah, berdasarkan reaksi tadi kan diketahui bahwa potensial reduksi yang mempunyai lebih kecil atau lebih negatif, dia cenderung mengalami reaksi oksidasi. Nah, berdasarkan elektron yang diketahui tadi bahwa Sn lah yang paling kecil, sehingga Sn N0 sel reduksi Sn sama dengan min 0,14 volt. Artinya N0 oksidasi Sn sama dengan positif 0,14 volt. Nah, 0,14 volt
ditambah dengan sel reduksi dari Cu 0,34 volt sama dengan 0,48 volt. Nah, berdasarkan tiga cara ini, Ananda bisa pilih salah satu cara yang paling Ananda mengerti. Nah, yang ketiga, kita masuk kepada berlangsungnya suatu reaksi redoks. Nah, dalam berlangsungnya suatu reaksi redoks ini, kita akan mengetahui apakah reaksi redoks itu berlangsung secara spontan atau tidak. Nah, suatu reaksi redoks dapat berlangsung jika ada perbedaan potensial positif di antara kedua setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Jadi, reaksi redoks dalam sel akan berlangsung dengan sendirinya atau berlangsung spontan jika potensial yang dihasilkannya bertanda positif. Nah, atau dengan ketentuan jika N0 sel besar dari 0 atau N0 sel bermuatan positif atau positif, maka reaksi akan berlangsung dengan spontan. Nah, sedangkan jika N0 sel kecil dari 0 atau N0 sel bermuatan negatif, maka reaksi tidak dapat berlangsung. Nah, untuk contohnya silakan Ananda perhatikan. Nah, untuk yang ketiga yaitu berlangsungnya suatu reaksi redoks. Nah, untuk berdasarkan elektroda dari potensial sel reduksi ini, kita bisa mengetahui apakah dapat berlangsung reaksi redoks atau tidak. Nah, di sini ada dua ketentuan. Yang pertama, jika N0 sel besar dari 0 atau N0 selnya positif, maka reaksi dapat berlangsung spontan. Nah, sedangkan jika N0 sel kecil dari 0 atau N0 sel negatif, maka reaksi tidak berlangsung. Sebagai contohnya yaitu diketahui Zn 2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Zn, atau reaksinya timbal balik ya, maka N0 sel sama dengan min 0,76 volt. Yang kedua, Cu2+ ditambah 2 elektron, maka menghasilkan Cu, N0 sel sama dengan positif 0,34 volt. Untuk yang ketiga yaitu Ag plus tambah elektron menghasilkan Ag, maka N0 sel sama dengan positif 0,80 volt. Nah, ditanya yaitu apakah reaksi
dapat berlangsung A. Zn dua plus Cu 2 plus Cu. Yang B, Ag 2 plus Cu 2 plus Nah, untuk menjawabnya yaitu jawab yang A, dimana rumusnya kan E0 sel sama dengan E0 sel oksidasi ditambah E0 sel reduksi. Nah, untuk menjawabnya yaitu karena di sini adalah Zn menjadi Zn2 plus yang ditanya di E0 sel sama dengan Zn menjadi Zn2 plus, sedangkan diketahui yaitu Zn2 plus menjadi Zn. Karena E0 selnya min 0,74 dari Zn2 plus menjadi Zn, E0 selnya min 0,76. Jadi berdasarkan soal yang ditanya yaitu dari Zn menjadi Zn2 plus, maka dia berubah menjadi positif 0,76 volt ditambah Cu2 plus menjadi Cu. Nah, sedangkan yang diketahui yaitu Cu2 plus menjadi Cu, E0 selnya sama dengan positif 0,34, berarti ditambah 0,34 volt. Hasilnya sama dengan positif 1,10 volt. Nah, untuk yang kedua atau yang B, E0 sel sama dengan dari Ag menjadi Ag plus. Sedangkan pada yang diketahui yaitu dari Ag plus menjadi Ag, E0 selnya min 0,80. Jadi Ag menjadi Ag plus, maka E0 selnya menjadi min 0,80 volt ditambah Cu2 plus menjadi Cu. Berarti Cu2 plus menjadi Cu, E0 selnya positif 0,34. Berarti kita tambahkan di sini 0,34 volt. Hasilnya sama dengan min 0,46 volt. Nah, berdasarkan dua jawaban ini, kita ditanya apakah reaksi ini dapat berlangsung atau tidak. Nah, sebagaimana yang telah diketahui tadi bahwa jika E0 selnya besar dari 0 atau positif, dia dapat berlangsung dengan spontan. Jika E0 selnya kecil dari 0 atau negatif, dia tidak dapat berlangsung. Nah, untuk yang jawaban yang A, karena dia positif, maka reaksi dapat berlangsung spontan. Sedangkan pada yang B, E0 selnya yaitu negatif atau kecil dari 0, maka reaksi tidak dapat berlangsung. Nah, inilah yang dikatakan berlangsungnya suatu
reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aplikasi dari sel Volta ini bisa kita amati daripada aki, baterai, sel merkuri oksidasi, Zn, dan sel bahan bakar. Nah, yang lebih dekat sekali dengan kita adalah baterai dan aki. Nah, untuk prinsip kerja dari sel Volta ini di dalam aki dan baterai ini, Ananda bisa baca buku atau cari referensi di internet untuk mengetahui bagaimana prinsip kerja sel Volta ini di dalam aki atau baterai. Nah, baiklah Ananda semuanya, hanya sekian materi dari Ibu hari ini. Jika Ananda tidak paham dengan materi atau materi yang Ibu jelaskan, Ananda bisa tanyakan ke Ibu langsung. Nah, sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.